warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Luhansa, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan aksi nyata modul 2.3 berkaitan tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berkolaborasi dengan rekan saya, Ibu Martika Utami. Bu, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Pak Dodi gimana kabarnya Pak? Baik, baik Ya. Bu, baik. Jadi ini saya minta waktunya sebentar, Ya, mungkin ya sekitar 10 atau 20 menit. ya. Nah, semoga Bu Martika nggak ada. Tentu saja tidak. Oh, okay. Ya, dengan senang hati Pak. Iya, iya. Jadi gini Ibu, kan kita dalam pembelajaran bahasa Inggris itu saya yakin kan ada selalu masalah, ada selalu kekurangan, dan kita juga pastinya selain masalah dan kekurangan punya kekuatan-kekuatan, kehebatan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya pengen melakukan supervisi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Martika. Nah, selain otomatis untuk belajar, saya kira juga nanti saya sama Bu Martika bisa sama-sama saling bisa memberi masukan lah. Iya. Jadi walaupun mungkin saya sebagai supervisor, saya sebagai coachnya, tapi saya kira pembelajaran itu selalu dua arah. Nah, untuk supervisi yang nanti akan dilakukan, Ya. nah, kira-kira Bu Martika ini berencana seperti apa? Saya insya Allah akan saya lakukan besok hari Kamis Pak, tanggal 6. Kemudian ini saya tentang CP-nya adalah tentang menulis dan mempresentasikan di KD Deskriptif Text. Kemudian nanti saya akan mempersiapkan RPP-nya, saya akan mempersiapkan media pembelajarannya, dan saya akan mempersiapkan juga untuk penilaiannya. Ya, ini Kamis tanggal 6, sekarang itu hari Kamis juga, berarti seminggu lagi. Iya Pak. Karena ini kan pas anak-anak juga UTS dan PSAJ itu. Nah, itu nanti di pembelajaran yang di hari Kamis, kira-kira yang akan dikembangkan itu apa, Bu? Kompetensinya nanti saya akan fokus di menulis dan mempresentasikan. Jadi nanti saya akan saya akan memberikan beberapa teks deskriptif dalam bentuk ada yang visual, ada yang audio, dan ada yang video. Kemudian nanti saya akan meminta anak-anak untuk bekerja dalam kelompok gitu Pak. Kemudian mereka akan mengidentifikasi tujuan teksnya, kemudian struktur teksnya, dan ciri kebahasaannya. Nah, itu kan kalau seperti yang disampaikan tadi kan udah baik ya, udah sangat terstruktur dan seterusnya. Nah, kalau yang ingin jadi pertanyaan bagi saya selanjutnya itu kalau untuk Bu Martika secara pribadi, kalau tadi kan untuk anak kompetensi untuk anak, kalau untuk Bu Martika kompetensi yang ingin dikembangkan apa? Iya, saya di 10.6 ini kayak tertantang Pak, kelasnya itu kelas yang unik, anak-anaknya spesial, anak-anaknya itu kadang rame sendiri gitu, banyak Bapak Ibu guru yang mengeluh kelas ini tuh ya begitulah gitu. Ketika Bapak Ibu guru mengajar di kelas itu banyak yang rame sendiri gitu. Nah, ini saya merasa kayak tertantang gitu, bagaimana saya memanage manajemen kelasnya seperti apa gitu. Saya merasa akan tertantang di itunya. Jadi ini pertama ada kelas yang unik, kelas yang spesial, terus kemudian ada tantangan, ada challenge ini, dan ada keinginan untuk manajemen kelas. Iya. Nah, ini sebelumnya untuk ke situ ya, sebelum ke manajemen, ini kalau dari Bu Martika ini tadi kan disebutkan kelasnya rame ya. Nah, rame itu maksudnya seperti apa, Bu ya? Ya, ketika Bapak Ibu guru di kelas itu pada nggak mendengarkan. Oh iya, berarti anak tidak mendengarkan. Terus kadang malah asik dengan handphonenya, mencuri-curi kesempatan untuk membuka handphonenya. Curi-curi HP. Berarti saya paham gitu. Nah,
Berarti nanti arahnya itu Bu Martika pengen belajar untuk memanajemen kelas sehingga anak itu tidak pakai HP gitu, tidak curi-curi dan juga tidak apa ya istilahnya, nggak rame sendiri gitu. Iya betul. Ketika pembelajaran mereka bisa fokus gitu loh Pak. Bisa mendengarkan, bisa fokus. Nah, oke. Yang ingin dikembangkan berarti kemampuan pada akhirnya kemampuan manajemen kelas nih Bu ya, berarti ya manajemen kelas sehingga anak bisa fokus. Nah, betul. Ini mungkin perlu dicermati lagi. Siapa tahu pemahaman saya salah. Saya jangan-jangan beda gitu pikirannya. Nah, kalau menurut Bu Martika ini fokus ini maksudnya seperti apa Bu? Ya bisa mereka apa ya Pak, bisa memahami karena dengan fokus mereka tidak tidak mencuri-curi waktu untuk buka HP itu kan. Kalau fokus di pembelajaran itu bisa memahami pembelajaran dengan baik Pak. Dan saya itu. Jadi fokus salah satu cirinya adalah anak tadi tidak curi-curi HP, anak mendengarkan. Bisa paham tentang materi pembelajaran. Bisa paham tentang materi pembelajaran pada akhirnya seperti itu. Oke. Sebentar Bu ya, ini tadi saya coba coret-coret, tapi saya coba lagi mungkin mengkonfirmasi. Sekali lagi Bu ya, siapa tahu nanti sekali lagi ada perbedaan. Pertama yang diobservasi adalah tentang kemampuan Bu Martika untuk menstimulus anak sehingga mereka bisa fokus. Bisa fokus itu maksudnya bisa tidak memegang HP, bisa selalu memperhatikan diri. Oke, itu satu. Itu kan berarti indikator fokusnya anak ya. Nah, sekarang kalau Bu Martika ya, karena ini kembali lagi supervisinya kan untuk ke Bu Martika bukan ke anak. Dan Bu Martika tadi menyampaikan bahwa kelasnya unik, tertantang untuk bisa memanajemen kelas dengan baik sehingga mereka bisa fokus dan seterusnya. Nah, Bu Martika itu nanti yang akan dilakukan apa berarti strateginya seperti apa? Saya berusaha untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Saya akan kompetensi siswa itu kan ada yang bermacam-macam levelnya. Saya menyediakan pembelajaran berdiferensiasi produk dengan menyajikan konten pembelajaran yang visual dengan vocabulary yang juga beraneka ragam, ada yang dari jenis teks yang teksnya levelnya mudah, levelnya sedang kosakatanya dan levelnya sulit. Dengan harapan dengan diferensiasi produk ini bisa menyesuaikan kebutuhan siswa saya. Apa ada alternatif atau cara-cara lain mungkin untuk menghadirkan fokus? Saya juga akan meminta mereka untuk bekerja dalam kelompok, berkolaborasi. Biar mereka punya keterampilan berelasi Pak, biar bisa bergotong royong berkolaborasi itu. Nanti saya akan bagikan teks-teks yang terpotong-potong gitu, kemudian saya akan meminta mereka dalam kelompoknya itu menyusun sesuai struktur teksnya. Ini bagus sekali Bu, malah sangat rinci ya. Jadi nanti Bu Martika ini yang ingin dilakukan adalah menyediakan berbagai macam konten pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang berbeda tadi, vocabulary katanya. Terus nanti kalau bentuk kontennya bagaimana? Saya bisa saya menyajikan dalam bentuk audio Pak, ada yang visual juga. Kemudian ada yang video, nanti akan saya tampilkan dalam slide di slide itu. Kemudian saya juga berikan di grup WA Pak. Jadi mereka bisa mengakses dari gadget mereka dan bisa dari slide. Kalau menurut Bu Martika, dengan berbagai produk tadi, berbagai konten tingkat kesulitan dan semuanya, kalau menurut Bu Martika ini kira-kira nanti bayangannya respon anak seperti apa? Ya saya berharap
anak-anak meresponnya positif, mereka ya tertarik gitu Pak, dan berharap ya ini menyenangkan buat mereka. Oke, saya sudah dapat gambaran kira-kira apa yang bakal saya lakukan nanti di supervisi seminggu lagi nih Bu ya, seminggu lagi. Kira-kira jam berapa Bu ya? Saya itu jam ke habis istirahat pertama Pak, jam 11, jam 10.15. Oh iya bisa, saya bisa. Jadi pasti nanti saya ada di sana. Oke, nah sebelum saya akhiri Bu ya, mungkin sekali lagi nanti Bu Martika ngecek apa yang sudah saya tulis. Kira-kira yang saya ingin sampaikan ini adalah apa-apa yang bakal saya lakukan di pertemuan supervisi nanti. Pertama yang akan saya lakukan adalah pertama yaitu mengamati kompetensi yang Bu Martika ingin kembangkan, yaitu berkaitan tentang manajemen kelas, terutama berkaitan dengan usaha Bu Martika untuk mengatur kelas sehingga siswa bisa fokus. Dan yang diobservasi adalah tidak hanya anak yang apakah mereka pegang HP atau tidak, tidak hanya anak yang apakah mereka memperhatikan Bu Martika atau tidak, tapi termasuk di dalamnya mengobservasi apakah Bu Martika sudah menyediakan konten pembelajaran yang berdiferensiasi, dan juga apakah Bu Martika menghadirkan strategi kolaborasi untuk memicu anak memiliki kemampuan berelasi. Itu gitu ya. Iya betul. Oke Bu, udah kalau dari saya itu aja. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti saya akan juga belajar banyak dari apa yang Bu Martika sudah lakukan. Saya tunggu juga nanti masukan dari Pak Dodi setelah nanti mensupervisi saya. Saya tunggu masukannya. Makasih Bu ya. Sama-sama Pak Dodi. Mohon izin dulu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berseri kita belajar Pancasila. How do you feel today? Feeling? What do you feel today? Happy? Oh, happy. What made you happy? Yang membuat happy apa? Apa? Ketemu saya. Sad. Why sad? Oh, kalau terus dalam game. Oh, sepak bola. Descriptive tag. We have learned about descriptive tag for several weeks. Kita sudah belajar bahasa Inggris descriptive tag beberapa minggu. What we have learned about descriptive? Kita yang sudah pelajari tentang descriptive at the previous meeting di pertemuan yang lalu descriptive tentang apa? Person, thing, and okay, good. We have studied about descriptive of place and thing. Kita sudah belajar tentang deskriptif, tentang orang dan benda. And then what you can study about the deskriptifnya. Yang kita pelajari di deskriptif act itu, kita belajar apanya sih? For example, describing about my English teacher. And then you describe about me in general. Di dalam teks itu yang perlu kalian highlight, yang perlu kalian ketahui di sebuah teks deskriptif itu biasanya ada apa saja. Ciri-cirinya, betul, karakteristiknya. And then what else? Apalagi? Oh, di deskriptif teks itu ada ini ya, ada ini ya, ada ini ya. What is it? Strukturnya, nice. Kalau kita belajar deskriptif, kita belajar dengan strukturnya. Can you remember about the genre? What is the other name of orientasi kalau kita fokus di deskriptif text? Kalau orientasi seperti apa ya di orientasi? You say orientasi itu apa sih maksudnya?
perkenalannya. Oke, nice. Kalau orientasi itu nanti di recount text, tetapi kalau di descriptive text kira-kira pendahuluannya itu dinamakan apa? Oke, everybody. Still about descriptive text, about place. Because there is something wrong with the LCD, ada yang salah dengan LCD kalian. So I share some materials. Saya sudah membagikan beberapa bahan materi tentang descriptive place. Kalian bisa pilih materi yang sesuai dengan yang kamu sukai. Ada yang bentuk audio, you only listen the materials, kalian banyak mendengarkan bahan materinya. And dalam bentuk visual, kalian hanya melihat picture gambarnya. Dan the last one dalam bentuk video, audio visual, dalam bentuk suara dan gambar. Tentang deskriptif tempat, ada 3 jenis teks about Indonesia, about Blora Regency, dan my favorite place library. Kalian boleh pilih mana yang kalian sukai. Ini adalah I hope these materials give you a background knowledge about deskriptif tentang tempat. Materi ini saya harapkan memberikan pemahaman kalian tentang deskriptif tempat. Ya, karena ada yang salah dengan LCD-nya, jadinya nanti saya berikan yang give you time untuk study to learn about these materials with your friends. Yeah. Okay. Any question? Have you opened? You can open the materials from your handphone. Can you take a look at the materials from your handphone, please? You can check. Kalian bisa cek materinya dari HP kalian. Apakah sudah bisa kalian lihat materi yang ada di WhatsApp ini? Oke. Presenten, nah kamu cari mulai yang presenten mana, yang adjektif mana, dari bawah dari bawah. Kerja dalam tim. Nah, yang present mana? Iya, mangi-mangi nama tepat ya, tidak usah dihentikan.
Kayaknya udah selesai ya. Before it's grow, nanti deliver all presentation about the result of your groups. Please everybody stand up. Please everybody stand up. Look at me. Focus in front of the classroom. Stand up, please. I will give you like something breaking classroom. I call this banana dance. Banana dance. Tahu banana? No. Banana? Banana? Pisang. Banana dance kayak tarian pisang. If you want to eat banana, the first thing, kalau kalian ingin makan banana, hal yang pertama kalian lakukan apa? Peel, dikupas. Setelah dikupas, dikat kan gitu. Setelah dikat nanti diit. Setelah diit nanti ke dalam perut nanti digini-giniin. Kemudian nanti yang terakhir kulitnya dibuang. Ya, kalau saya bilang banana dance, ini this one banana dance. And then the first thing adalah peel, banana peel, banana peel, banana peel, banana cut, banana cut, banana cut, banana cut, banana eat, banana eat, dua kali sekali, banana eat, banana shake, banana shake, banana shake, banana shake, banana boom, banana boom, banana boom, banana boom, banana boom. Seperti itu. Oke, ya. Sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Banana dance, banana. Oke. The first thing adalah peel. Ya. Peel. Banana. Peel. Banana. Peel. Banana. Peel. Banana. Peel. Banana.
Ayo, stand up. Ya, buka aja. It's okay. Ya, stand up. Ya. Okay. Okay, nice. And then okay, nice. Okay, please give applause. Okay, Rati. Ada juga, please. Enjoy drawing makes healing fast expressive. Conclusion good and fast. Okay, thank you. Applause again. Everybody, well, after you have discussed with your groups about describing of place, coba, I want to highlight. Saya ingin menggarisbawahi what we have learned today, apa yang kita sudah pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang apa saja tadi. Descriptive about place. Okay. Kita tentang descriptive text about place. Yang kita pelajari tadi apa saja? The topic of the tag, and then the purpose of the tag, and then generic structure, and the last one, language features of the text. Okay. I hope after you study about descriptive text about place di sini, you get a deep understanding about descriptive text. Any question, everybody? Ada pertanyaan? Okay. Okay, nice. Okay, thank you for today. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Luhansa, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah sebelumnya melakukan percakapan pra-observasi dan juga observasi. Seperti sebelumnya, saya akan berkolaborasi dengan Ibu Mardika Utami sebagai coach. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ketemu lagi Bu ya, setelah kemarin sudah observasi dan sebenarnya sudah cukup lama. Kita juga agak sedikit lupa. Tadi malam juga saya memeriksa kembali rekaman observasinya, terutama untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewat, sehingga percakapan kali ini yang tujuannya untuk berefleksi dan juga untuk mengkalibrasi ataupun mengevaluasi bisa berjalan dengan lancar. Nah, Bu Martika, mungkin jika melihat kembali pembelajaran beberapa waktu yang lalu, kira-kira kalau menurut Bu Martika seperti apa Bu pembelajaran? Saya sudah perkirakan pembelajarannya, tujuannya, kemudian skenario pembelajarannya, dan saya menganggap pembelajaran kemarin saya di kelas lumayan berhasil, Pak. Dari hal-hal yang kira-kira baik yang menonjol yang Ibu Martika ingat itu apa dari yang tujuan yang ingin saya capai itu terutama kan kemarin fokus di manajemen kelas ya, Pak. Dan saya merasa kemarin saat di kelas saya merasa itu sudah melakukan manajemen kelas dengan baik. Nah, itu Bu Martika berpendapat seperti itu sudah berjalan baik karena indikator apa Bu yang? Saya melihat anak-anak itu tampak menikmati pembelajarannya, fokus, kemudian
kadang kan pembelajaran sebelumnya itu kadang banyak anak yang ngomong sendiri. Oh iya. Kayak kemarin saya merasa mereka lebih antusias dan lebih fokus di pembelajarannya. Ada tidak hal-hal lain yang mungkin menonjol berbeda dari pembelajaran sebelumnya terkait dengan perhatian dan fokus anak? Oh iya, kemarin itu kan saya juga fokus di kolaborasi. Kemudian saya memberi kesempatan anak untuk memilih kelompoknya sendiri gitu. Dan mereka ternyata ketika diberi kesempatan untuk memilih kelompoknya sendiri itu mereka malah lebih antusias. Oke lah, memang ada anak yang terkendala, akhirnya ada yang tidak dapat kelompok, tapi kemudian saya fasilitasi, yuk ini yang mau gabung dengan kelompok mana yang mau digabungin. Oh kelompok saya malah dan anaknya ya akhirnya tersolusikan. Nah, kalau mungkin dibuat sederhana, jika bisa dikuantifikasikan, dibuat skala. Pembelajaran kemarin itu dari angka 1 sampai 10 itu di posisi berapa? Kalau boleh saya katakan di tentang 8. Berarti memang udah sangat bagus Bu ya. Berdasarkan dari tujuannya sejak awal sampai akhir pun juga memang sangat bagus. Nah, dulu kalau Bu Martika ingat, salah satu tujuannya adalah berkaitan dengan kemampuan menulis dan mempresentasikan. Nah, berkaitan dengan tujuan tersebut, menurut Bu Martika, apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum? Saya merasa sudah tercapai, Pak. Terus di kelompok-kelompok tersebut juga sudah berhasil ya? Dan proses presentasinya sendiri gimana? Iya, presentasinya saat itu kan saya skenario-nya itu kan ada teks deskriptif, kemudian saya potong-potong gitu, kemudian saya menyuruh dalam kelompoknya itu meng-arrange gitu, meng-arrange dalam teks deskriptif yang urut gitu. Disusun ya. Kemudian mereka mempresentasikan. Nah, ada kendala sih Pak kemarin ya, karena mungkin keterbatasan waktu. Ada 2 kelompok yang kemarin akhirnya belum presentasi. Tapi solusinya ada apa? Solusinya akhirnya 2 kelompok yang berpresentasi itu saya beri kesempatan di pertemuan selanjutnya. Jadi pada akhirnya apapun masalahnya bisa teratasi gitu. Bu, berarti mungkin kalau boleh disimpulkan, terutama jika mengingat kemarin yang sudah kita sepakati tentang apa yang harus diamati, saya melihat bahwa pembelajaran yang Bu Martika lakukan, baik itu kaitannya untuk mengembangkan kemampuan menulis ataupun juga mengembangkan kemampuan untuk berkolaborasi, terus yang terakhir mungkin kemampuan Bu Martika sendiri berkaitan dengan manajemen kelas, saya kira sudah sangat berhasil. Dan ketika Bu Martika berpendapat bahwa saya dari skala 1 sampai 10 itu di 8, memang benar adanya. Jadi anak emang fokus. Bu Martika berhasil menstimulasi mereka untuk selalu memperhatikan. Bahkan kemarin saya tidak melihat satu anak pun yang memegang HP gitu. Padahal biasanya kalau di kelas realitanya kan HP menjadi godaan terbesar mereka. Jadi kemarin juga sudah sangat bagus. Terus ada juga sebenarnya satu hal yang Bu Martika lakukan lebih berkaitan dengan apa yang kita sudah sepakati. Di awal dulu Bu Martika tidak menyinggung tentang ice breaking gitu. Tapi ketika di pembelajaran di kelas gitu, Bu Martika melihat keadaan kelas kemudian langsung sigap dan menghadirkan itu, sehingga fokusnya anak itu udah benar-benar ibaratnya mau kendur dan kenceng kembali. Nah itu udah sangat bagus Bu. Mungkin kira-kira kalau di pertemuan selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya, entah itu dengan observasi atau tidak, pembelajaran kemarin itu yang bisa dipetik sebagai pembelajaran Bu Martika sendiri untuk modal merencanakan di pertemuan selanjutnya apa? Kemarin itu kan masalahnya berarti ada 2 kelompok yang belum selesai presentasi dan ya walaupun itu saya menganggap itu kekurangan, nah ini adalah refleksi bagi saya untuk pembelajaran selanjutnya. Berarti manajemen waktunya itu Pak yang sepertinya saya harus perlu perhatikan kembali.
Kira-kira berkaitan dengan usaha untuk memanajemen waktu dengan baik itu, Bu Martika apakah memiliki strategi tertentu, misal minta pendapat rekan sejawat atau melakukan studi kepustakaan berkaitan tentang cara manajemen waktu yang baik? Kira-kira ada nggak strategi khusus Bu berkaitan itu, memonitor itu? Ya mungkin saya juga bisa sharing nih sama Pak Dodi. Kalau strateginya Pak Dodi ketika untuk manajemen waktunya biar tepat gitu loh Pak. Siap aja Bu. Jadi mungkin nanti bisa Bu Martika bisa membagikan tentang pembelajarannya pada saya, modul ajarnya seperti apa. Di situ saya bisa melihat dan mungkin sedikit memberi insight. Terima kasih Bu Martika untuk percakapannya. Saya tunggu nanti kira-kira modul ajarnya. Mungkin bisa juga sebagai bahan bagi saya untuk belajar di pembelajaran saya pribadi. Terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Martika Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu